jarak kita sama Allah Ta'ala dengan banyaknya dunia, banyaknya nikmat, itu justru jauh. Ya kan? Apakah itu bisa disebut sayang? Cintanya Allah kepada kita? Enggak. Wallahu a'lam. Faman amana billahi la ya'man min hadhil ghurur. Makanya saya iskal tadi. Intinya, barang siapa yang merasa iman kepada Allah, maka dia tidak akan pernah merasa aman. Tahu enggak? Paham ya? Makanya Ibnu Athaillah tadi bilang, dawuh, kita tuh harus senantiasa waspada. Paham ya? Waspada itu apa waspada? Khawatir. Khawatir terhadap apa? Min wujudi ihsani ilaika. Terhadap apa? Kebaikan-kebaikan yang kita terima dari Allah Ta'ala. Ya kan? Kita harus senantiasa waspada. Kita harus senantiasa waspada terhadap kebaikan-kebaikan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Waspada kenapa? Waspada ketika Allah Ta'ala memberikan kebaikan, kita harus introspeksi diri. Artinya, loh, kok bisa Allah Ta'ala selalu memberikan kemudahan, kenikmatan, sedangkan kemaksiatan dan larangan Allah Ta'ala itu masih selalu saya lakukan. Makanya para salafus soleh itu ada kisah keterangan itu, kalau dalam 1 minggu mereka tidak menerima sakit, nggak ngerasakan sakit gitu, entah mumet, puyeng, meriang, mereka tuh hazin, sedih. Ya Allah Ta'ala ini saya kok apa ini mereka, kok aku nggak sakit. Bukan berarti kita nyari sakit, enggak. Kadang gini loh, cara Allah Ta'ala meningkatkan derajat kita, artinya ya, atau meningkatkan derajat itu Allah Ta'ala tuh mencoba apa jenenge, menjadikan, memilih umatnya agar bisa dekat dengan dia. Itu kan berarti kan derajatnya ditaikkan. Itu dengan jalan dan cara yang macam-macam. Ada yang dengan cara diuji dengan musibah, cobaan. Ada yang dengan sakit diantaranya. Tapi kita kadang nggak menyangka itu, nggak mengira itu. Gitu ya. Makanya kalau kita selalu merasa aman, bahaya. Berarti kita ketika kita masih merasa aman, disitulah kita berada dalam zona ketertiban. Masih aman tuh gini loh. Lah, tenang aja lah. Saya ya ibadah ya jalan terus. Nah gini dah, ya kan? Nggak ada rasa kekhawatiran lah, enggak. Ibadahnya jalan terus, ngerasa majelis yo hadir-hadir terus gitu. Amal baik manfaat ke orang yo ada terus. Paham ya? Ketika kita di situ merasa aman bahwa ini semua murni anugerah Allah. Karena aku yo ikhtiar ibadahku jalan terus ini terus. Wah, itu bahaya. Satu, orang yang seperti itu berarti sudah menganggap bahwa amal yang dia lakukan ini sudah bisa menjadi wasilah akan karunia dan ma'unahnya Allah. Dia tuh bersandar ke amal tuh. Bahaya itu. Dan dia sudah tidak ada rasa kekhawatiran sama sekali. Dia ngerasa aman aja. Ya, di sini diingatkan oleh Imam Ghazali, faman amana billahi ta'ala la ya'man min hadzal ghurur. Orang yang ngerasa benar-benar iman kepada Allah Ta'ala tuh hatinya selalu takut terus. Apalagi dengan tertiban yang macam-macam ini nih. Makanya sangat tipis membedakan mana ini nikmat, anugerah, dan mana ini istidraj. Tapi salah satu cara yang bisa kita tempuh untuk menggunakan itu, ya kita introspeksi diri. Ya Allah, aku nih, kok usahaku kok lancar terus, keuntungannya kok besar terus.
sedangkan saya masih curang dalam usaha, masih sering bohong. Ini nikmat apa istidroj ini? Gitu loh. Salah satu cara. Paham ya? Ingat kaidah yang kemarin kita kaji adalah walaisa kullu muhsinin muhibban. Walaisa kullu muhsinin muhibban. Tidak semua hal yang sifatnya muhsin, kebaikan, segala macam itu adalah muhibban. Apa muhibban? Ya kita itu dicinta, tanda kita dicinta. Orang memberikan kita aja kadang nggak murni tulus kan, makhluk tuh. Makanya gini, aku tuh pernah dapat nasihat dari guru, seorang yai. Ini masih berlanjut kepada sudut pandang tadi. Makanya orang yang tertipu itu diantaranya adalah ketika dia merasa Allah Ta'ala ini luar biasa baiknya ketika dia diberikan nikmat. Tapi ketika dia lagi dicoba, Allah Ta'ala ini jahat. Orang yang dalam keadaan seperti itu, dia sejatinya dalam keadaan tertipu. Makanya guru saya itu dawuh gini, Gus, Allah Ta'ala itu manusia apa bukan? Bukan kan? Kita ini kan mengimani bahwa Allah Ta'ala itu bukanlah manusia, bukan juga jin, ya kan? Ya. Terus ketika kita dalam memperjuangkan sesuatu, ketika kita dalam berjuang untuk sesuatu, ketika kita dalam ikhtiar sesuatu, kok kita mengalami kesulitan, padahal kita tetap ibadahnya jalan, ketaatan kita ya tetap kewajiban kita lakukan. Kok kita mengalami kesulitan dalam tahap-tahap itu? Artinya gini, kadang kita sering merasa apa yang sedang kita perjuangkan, usahakan, entah itu bisnis, usaha, kok kayaknya susah sekali gitu loh. Padahal sholat yo jalan terus, ibadah yo jalan terus, paham lah? Kok kenapa Allah Ta'ala tidak memudahkan gitu loh? Kan gitu. Kenapa masih diberikan kesulitan aja? Nah, guru saya tahu, Gus, kamu harus ingat rumus awal. Kita percaya bahwa Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Kita percaya dan iman bahwa Allah itu secara zat saja bukan manusia. Allah Ta'ala itu bukan manusia, bukan jin. Artinya ketika kita percaya bahwa Allah Ta'ala itu bukan manusia, maka jangan pernah gunakan cara berpikir dan cara bertindaknya manusia. Kalau cara berpikirnya manusia, kita berusaha, kita ikhtiar, ya nanti ada hasilnya. Saya kayak gitu. Artinya, gini, ketika kita mengalami kesulitan, kebuntuan, itu jangan berpikir bahwa Allah Ta'ala itu cara menolong kita, itu sama seperti perspektif manusia menolong kita. Ada, makanya gini, Allah Ta'ala tuh kadang cara menolong Allah Ta'ala tuh dengan sesuatu yang tidak bisa kita takar dan kita cerna, kan gitu. Kenapa? Ya sebab Allah Ta'ala aja bukan manusia. Kalau Allah Ta'ala itu manusia, mungkin cara kerjanya sama kayak kita. Untuk bisa dapat duit, nunggu gajian dulu, ya kan? Ya kan? Untuk bisa memberikan kita air panas, harus ngerebus dulu. Allah Ta'ala kan bukan manusia, maka cara kerjanya Allah Ta'ala bukan seperti manusia. Dan cara menyelesaikan permasalahan hambanya bukan seperti manusia. Tapi kalau kita masih terjebak di situ, ya kita juga orang yang tertipu. Tahu guru saya seperti itu. Berarti keimananmu sama Allah Ta'ala masih diragukan. Berarti kau masih memanusiakan Allah, gitu loh. Nah, untuk bilang itu hal yang gak kerasa loh. Jangan salah. Iya kan? Iya kan? Kita sama bos kerja sudah sebulan, bos mana gaji? Ngeluhan. Ya karena logika kita kerja dapat uang hasil. Logika kita kalau Ta'ala apa? Sudah ibadah minta iyalah. Bisa aja kan Allah Ta'ala memberikan kita tanpa kita harus berusaha sebenarnya. Terlepas dari adanya istidroj dan lain-lain. Iyalah.
Oke, lanjut ya. Masih lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man sya'u hadzal ghururi. Nah, kemudian wa man sya'u lan utawi nggon timbule ikilah ketipu. Iku al jahlu bodoh. Billahi kelawan Gusti Allah taala hale makhlur sapa Allah. Wa bi sifatihi lan kelawan bodoh kelawan sifatnya Allah. Imam Al-Ghazali menjelaskan nih, setelah menerangkan dari kemarin bahwa orang kafir itu ketipu hidupnya. Ya, karena menganggap bahwa yang real itu adalah kehidupan duniawi. Semuanya bisa dirasakan dan bisa diperjuangkan. Nyata gitu loh. Duniawi itu diperjuangkan. Kan gitu. Kemudian orang Islam juga ada yang tertipu seperti orang kafir, yaitu orang Islam yang apa? Yang melalaikan perintah Allah dan menyibukkan dirinya untuk mengikuti hawa nafsu.